البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Bani Israel. Kemudian kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'atal Aqra. Kemudian malaikat ini mendatangi al-Aqra, orang yang kepalanya buta karena penyakit. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik. Perkara apa yang paling engkau sukai? Qal sya'run hasan, rambut yang bagus. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qadaranin nas, dan hilang dariku penyakit ini yang membuat orang menjadi jijik kepadaku. Ini menunjukkan memang manusia itu fitrahnya adalah apa? Menyukai perkara-perkara yang indah. Makanya seperti di dalam hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa itu? La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seukuran darah dari kesombongan. Maka seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'lahu hasanah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya bagus dan sendalnya, slipernya itu bagus. Rasulullah mengatakan apa? Laisa dzalika kibron. Itu bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Menunjukkan memang sifat asli manusia adalah suka keindahan, suka kecantikan dan sebagainya itu. Itu wajar. Dan itu juga datang dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-Asfi, Sahihul Musnad. Makanya orang ini seperti itu, dia lebih suka rambut yang indah dan orang tidak lagi jijik pada dirinya. Famasahah, kemudian malaikat tadi mengusap dia, fadhahaba anhu, kemudian hilanglah dari dia penyakit tadi. Wa u'tiya sya'ran hasana, dan langsung dia diberi rambut yang indah. Tak perlu istilahnya implan dengan ekor kuda atau dengan ekor kucing, enggak usah gitu-gitu. Malaikat hebat, Masya Allah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau sukai? Qal al-baqar. Fa u'tiya baqaratan hamilan. Baqaratan hamilan, iya. Kemudian dia diberi seekor lembu yang hamil. Hamil ini baqarah, ini nakirah atau ini mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Kenapa hamilan bukan hamilah? Kan harusnya sama kan? Tamar buta harus tuh. Ayo, kenapa ya? Kenapa? Karena hamil itu adalah sifat wanita, nggak perlu kita kasih hamilah. Karena nggak ada laki-laki yang hamil. Sebagaimana ditanya sebagian ulama, ini kenapa tidak dikatakan wanita murdiah? Kenapa cukup murdi? Nggak ada laki-laki yang menyusu. Menyusu dalam artian menyusui itu. Iya, bagi untuk sifat wanita, sesuatu yang memang khusus untuk wanita, nggak perlu ada tak marbutah. Seperti haid, nggak perlu kita katakan imro'atan haidah, karena nggak ada laki-laki yang haid. Nah itu maksudnya. Maka hamilan. Baik. Faqal wa qal barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi engkau di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia minta baqaran saja, ternyata diberi baqar yang bagaimana? Yang hamil. Ini menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat tadi, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Setiap dari mereka akan kami dukung. Mereka baik yang ini kami dukung, yang itu juga kami dukung dengan apa? Karunia Rabbmu, dan karunia Rabbmu itu tidak akan terhalangi. Baik, kemudian didoakan. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya kita mendoakan barokah bagi orang yang mendapatkan nikmat. Jangan malah kita hasad. Semoga punya kamu hancur, semoga gini. Itu dolim. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi. Nah, nanti ada malaikat yang mendoakan kita. Mudah-mudahan engkau dapat yang seperti itu juga. Itu kalau doanya rahasia. Kalaupun doanya tidak rahasia, Allah Maha baik, membalas kebaikan sesuai dengan amalannya tadi, dilipatkan bahkan. Tayyib, fa'atal a'ma, kemudian datang kepada orang yang ketiga. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik. Nikmat apa yang paling engkau sukai? Qal an yaruddallahu ilayya basari. Untuk Allah itu mengembalikan kepadaku mataku. Seakan-akan di sini ada isyarat bahwasanya dia apa? Dia ini bukan buta sejak lahir, makanya dikembalikan kepadanya matanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat mata adalah termasuk nikmat yang luar biasa.
Makanya di dalam hadis yang telah kita lewati dalam masalah kesabaran itu, Rasulullah bersabda apa? Idza batalallahu abdan bi sofiyataihi atau bi habibataihi fa sabara wa ihtasab, ma batalallahu abdan bi habibataihi au sofiyataihi illa ba illal jannah. Pahalanya illal jannah. Tidaklah Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada seorang hamba dengan dihilangkannya dua benda yang dia cintai, maksudnya adalah matanya itu, kecuali pahalanya adalah apa? Surga. Tayyib. Kemudian fa'ubsirun nas, sehingga agar saya bisa melihat orang-orang. Famasahah, kemudian dia pun mengusap orang tadi, faraddallahu ilaihi basarah. Kemudian Allah mengembalikan kepada dia pandangan matanya. Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Qal al-ghanam, saya menyukai kambing. Fa utiya syatan walida, maka dia diberi unta yang bukan unta, kambing. Iya, kambing yang betina yang sudah siap punya anak, walidan. Fa anta jahadani wa wallada hada, maka dua yang pertama itu melahirkan, yaitu apa? Unta dan apa itu namanya? Lembunya itu. Dan sementara kambingnya walad, yaitu apa? Melahirkan. Lafadznya lain ternyata ya. Yang dua antaj, yang satu walad. Fakana lihada wadin minal ibil, maka orang yang pertama mendapatkan satu lembah penuh dengan apa? Penuh dengan unta. Walihada wadin minal baqar, sementara yang ini satu lembah penuh dengan apa itu namanya? Dengan lembu. Walihada wadin minal ghanam, sementara yang ini satu lembah penuh dengan kambing. Ini menunjukkan apa? Berkahnya doa malaikat tadi, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya melahirkan 5, 6 sampai apa satu lembah. Oh, ini banyak sekali jelas. Baik. Summa innahu, maka ini juga menunjukkan faedah bahwasanya al-barakah adalah apa? Subutul khair wa nama'uh, yaitu apa? Tetapnya kebaikan dan pertumbuhannya. Tumbuhannya enggak main-main, sampai satu lembah. Ini banyak sekali. Summa innahu atal abros, kemudian malaikat itu datang kepada orang yang dulunya. Ini dulunya tapi sekedar penamaan yang mudah, yaitu apa? Orang yang belang. Sekarang sudah enggak belang lagi. Fi suratihi wa hayatihi, di dalam bentuk dia yang dulu dan kondisi dia yang dulu, yang miskin dan apa? Dan dalam keadaan kulitnya itu belang-belang. Dijelaskan oleh para syurah, ini adalah apa? Untuk lebih liyakuna ablagha fit tadhkir, untuk lebih menandaskan, untuk lebih memantapkan di dalam pengingatan. Kalau yang datang orang biasa mungkin dia nggak ingat, tapi kalau yang datang adalah orang yang bentuknya seperti dia, langsung dia ingat, oh ini seperti aku dulu ini. Ini lebih kuat untuk mengingatkan agar dia bersyukur kepada Allah. Faqal rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibal. Dia nggak mengatakan ana rajulun miskin, tapi sekedar rajulun miskin. Menunjukkan apa? Sebagian ulama mengatakan di sini ada ta'rid, ada kinayah, ada sindiran. Sebenarnya adalah apa? Walaupun dohirnya orang pahamnya apa? Saya orang miskin, tapi maksudnya adalah engkau dulu adalah orang miskin. Ini kata para syurah. Jadi malaikat tidak dusta, tidak mengatakan ana rajulun miskin, tapi apa? Tersembunyi di situ siapa sih yang rajul miskinnya? Maksudnya adalah engkau dulu orang miskin. Dan telah terputus dari saya al-hibal. Al-hibal adalah apa? As-sabab ila bulughi as-safar, sampai kepada ya di mana tujuan safar dia. Fi safari, di dalam safarku. Fala balaghalil yauma illa billahi summa bik, maka tidak mungkin pada hari ini aku akan mencapai tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Di sini ada syariat apa itu? At-ta'addub ma'allahi ta'ala, beradab bersama Allah Ta'ala. Yaitu apa? Bukan billah wa bika, tapi billah summa bika. Seperti apa? Masya Allah summa syi'ta. Bukan masya Allah wa syi'ta, tapi summa. Menunjukkan apa? Pertolongan kita ini di bawah pertolongan Allah, tergantung kepada pertolongan Allah. Jadi benar-benar dalam masalah lafaz pun jangan sampai kita melakukan persekutuan. Kemudian apa? As'aluka billadzi a'taqal launal hasan. Aku minta kepadamu dengan zat yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus, wal jildal hasan, dan kulit yang bagus. Tayyib. Di sini menunjukkan apa? Disyariatkannya at-tawassul bi apa itu? At-tawassul bi sifatillahi ta'ala wa asma'ih. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Sekarang mana kalau namanya nggak disebutkan tapi sifat, yaitu apa? Sifatu al-i'ta,
pemberian. Ini boleh tawasul dengan nama dan sifat Allah. Minta apa? Minta al-mal. Berupa apa? Yaitu harta. Berupa apa? Ba'iron. Ana salah ini. Wal mal. Memberikan kepadamu ini dan harta. Minta apa? Ba'iron. Satu ekor onta saja. Atabalaghu bihi, untuk saya jadikan sebagai bulughah, sebagai bekal fi safari, di dalam safarku. Jadi di sini ada apa? Ada isyarat yang sangat bagus. Yang pertama, dia mengingatkan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mengingatkan akan nikmat yang diberikan kepada dirinya itu. Malaikat tadi mengingatkan, Allah telah memberi Anda kulit yang baik dan warna yang baik, dan bahkan memberi Anda harta yang sebanyak ini. Diingatkan akan nikmat Allah. Untuk apa? Berikan satu aja. Ternyata orang ini mengatakan al-huququ katsirah, masih banyak hak yang harus saya penuhi, kata dia. Ini menunjukkan apa? Orang ini adalah syahih, yaitu sangat pelit, sangat bakhil, sangat kikir. Maka malaikat tidak langsung marah, tapi masih diingatkan lagi, masih mengingatkan, ka'anni a'rifuk, sepertinya saya ingat Anda. Alam takun abros, bukankah dulu Anda itu kulitnya belang-belang? Ya kok zirukan nas, orang-orang merasa jijik pada Anda. Faqiran, dulu Anda adalah miskin. Fa'atakallah, kemudian Allah memberikan kepada Anda harta sebanyak ini. Faqal innama warithtu hadzal mala kabiran an kabir. Aku ini mewarisi harta ini adalah dari ayahku, dari kakekku. Kabiran an kabir. Ini kufur nikmat. Ini menunjukkan apa? Faedahnya as-sayyi'ah yajurru ba'daha ba'dha. Kejelekan itu menyeret sebagiannya kepada sebagian yang lain. Semula dia pelit, kemudian masuk kepada dusta. Semula dia pelit, kemudian apa? Masuk kepada kufur nikmat. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, tapi bukan tafsir apa? Yaitu dalam tafsir surat At-Taubah, bahwasanya dosa itu menyeret kepada dosa yang berikutnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, as-sayyi'ah yajurru ba'daha ba'dhan. Seperti yang dilakukan ini. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, iyyakum wasyuh fa inna syuhha ya'muru bil fujur. Hindari oleh kalian sifat pelit, karena sifat pelit itu akan apa? Mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Gara-gara pelit dia berusaha melindungi hartanya dengan apa? Dengan kedustaan semacam ini. Menyebabkan dia jadi kufur nikmat dari Allah, tapi dia katakan, oh ini dari ayahku, dari kakekku, dan seterusnya. Tayyib, faqal, maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban fi da'wak, kalau engkau dusta di dalam dakwaanmu tadi, fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah menjadikan engkau kepada apa yang dulu engkau ada. Kalau emang dulu kamu kaya, nah kamu tenang aja. Tapi ternyata enggak. Kita lihat di sini jawab syaratnya adalah sayyara, yaitu apa? Fi'il madhi. Padahal harusnya adalah masa yang akan datang, yaitu apa? Yusayyiru. Dijelaskan oleh para syurah, kenapa menggunakan fi'il madhi litahqiq. Untuk apa? Memastikan bahwasanya inilah yang akan terjadi. Doa yang sangat kuat dari malaikat diutus oleh Allah. Dan juga apa? Kata para ulama, ini az-zajru minal bukhl. Agar apa? Manusia itu diperingatkan dari sifat pelit, karena dia akan membawa kepada kebinasaan. Tayyib. Dan juga dari hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang yang jahat. Itu boleh. Kita tidak mendoakan laknat, tapi doa kejelekan yang setimpal. Itu pun dengan apa? Bahasa yang halus. Malaikat enggak mengatakan semoga kamu hancur, semoga kamu begini begitu, tapi semoga Allah menjadikan kamu seperti yang dulu. Dah, kalimat yang halus. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.